Posisinya aku lagi tiduran di dalam kamar. Tiba-tiba ayah tiri aku langsung masuk ke kamar dan langsung nindih badan aku. Halo guys, jumpa lagi bareng gue Mars di Sempat Cerita. Episode kali ini Sempat Cerita akan menceritakan sebuah kisah tragis yang dialami oleh remaja perempuan yang nanti akan kita sebut saja namanya Mila. Cerita ini akan diceritakan secara utuh dan full oleh sahabat gue Hafiza tentang bagaimana kebejatan seorang ayah tiri melakukan tindakan pelecehan terhadap anak tiri gadisnya. Nah, seperti apa cerita lengkapnya? Nanti kita akan dengarkan bersama-sama. Namun sebelum itu, buat sahabat Sempat Cerita yang datang melihat video ini dan belum meninggalkan jejaknya, silahkan tinggalkan subscribe, like, dan tekan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan untuk perkembangan channel kami. Dan inilah Sempat Cerita, Tragedi dan Kasus. Namun sebelum Hafiza nanti bercerita, gue mau disclaimer dulu. Jika nama tokoh yang akan diceritakan oleh Hafiza nanti adalah nama yang kita samarkan, segala macam bentuk peristiwanya juga kita akan pendam rapi-rapi. Intinya cerita ini hanya sebagai bahan pembelajaran dan kita petik hikmah di dalamnya, bagaimana kita lebih berhati-hati, bagaimana kita lebih waspada untuk bisa melakukan hal-hal yang sejatinya lebih positif lagi. Jadi sekali lagi kita tidak mengunggah nama, tempat kejadian, dan peristiwa sesungguhnya. Cerita ini hanya sebagai bahan edukasi saja. Selebihnya silahkan Hafiza ceritanya. Aku Mila, umurku 15 tahun. Aku punya kisah yang kelam untuk diingat. Aku tinggal bersama ibu dan ayah tiriku. Ibuku berusia 70 tahun dan ayah tiriku berusia 30 tahun. Ayah tiriku menikahi ibu hanya karena ingin menopang hidup. Ibulah yang mencari uang dan bekerja keras untuk kami. Aku dan ayah tiriku sering bersama di rumah karena ayah tiriku tidak bekerja. Suatu hari aku ada di rumah dan ayahku juga di rumah. Waktu itu dia minta pijitin karena badannya kurang enak badan. Tapi anehnya dia minta di dalam kamar. Aku langsung nolak karena kalau di dalam kamar rasanya gak enak. Aku gak mau di dalam kamar. Jadi aku pijitin ayah tiri aku di ruang tamu. Semuanya masih baik-baik aja sampai aku selesai mijitin. Pas udah selesai, ayah tiri aku nawarin mau dipijitin gak badannya. Kemarin kan habis jatuh dari motor. Kebetulan banget badan aku juga lagi sakit. Ya aku nurut-nurut aja. Tapi anehnya aku minta pijitin di kaki. Ayah tiri aku pijitinnya di bahu dan di punggung. Lama-lama tangannya ke dada aku. Yang kaget bisa berbuat apa-apa. Tangan aku rasanya gemetar. Rasanya mau teriak anjing di mukanya. Tapi mulut aku ditutup pakai tangan dia. Untungnya ibu aku datang. Ya tiri aku panik. Langsung lepasin tangan aku. Aku yang pengen nangis di situ langsung lari ke kamar. Bapakku yang panik langsung lepasin tangan aku dan pergi keluar buat nemuin ibu aku. Aku langsung lari ke kamar dan nangis. Rasanya sakit banget. Dia tega ya ngelakuin itu ke aku. Di saat itu aku gak berani bilang sama siapa-siapa, termasuk sama ibu. Dan aku coba buat lupain kejadian itu. 1 minggu kemudian kejadian itu terulang lagi. Ibu aku lagi kerja dan aku ditinggal di rumah sama ayah tiri aku.
Karena posisinya cuman berdua, aku nggak mau keluar kamar. Tapi bodohnya, pintu kamar aku nggak kukunci. Posisinya aku lagi tiduran di dalam kamar. Tiba-tiba, ayah tiri aku langsung masuk ke kamar dan langsung nih di badan aku. Aku yang kaget, coba berontak. Tapi tenaga ayah aku jauh di atas aku. Dia membungkam mulut aku. Dan ya, dia ngelakuin pelecehan itu. Waktu itu rasanya hidup aku hancur. Pengen nangis sejadi-jadinya. Aku nenangin diri dan mandi. Ibu aku datang, mau cerita sama ibu sambil peluk. Tapi aku takut karena sebelum ayah tiri aku keluar, dia ancam aku. Kalau aku cerita, dia bakal bunuh ibu aku. Pelecehan itu terjadi beberapa kali. Aku terpaksa melayani ayah tiriku karena aku takut dia bakal bunuh ibu aku. Di dunia ini kan aku cuman punya ibu. Aku rela ngelakuin apapun demi ibu. Pas sore, dia maksa aku lagi buat ngelakuin yang tidak senonoh. Aku nggak mau. Aku coba bertolak dan berontak. Di sana kami cekcok mulut. Dan dia coba buat pelecehan aku lagi. Dia kasar banget, gila. Untungnya tuh ibu aku datang dan lihat semuanya. Ibu aku teriak dan manggil warga. Ayah tiri aku diamankan oleh warga. Dan aku dibawa ke kamar sama ibu. Di dalam kamar, aku cerita semuanya. Pelecehan ini udah terjadi beberapa kali. Dan ayah tiri aku ancam. Kalau aku nggak mau, dia bakalan bunuh ibu. Di sana, ibu aku nangis banget. Aku juga nangis. Ketika semuanya udah tenang, ibu lapor ke polisi. Dan sekarang ayah tiri aku ditangkap polisi. Ibu aku juga udah bercerai sama ayah tiri aku. Aku harap kisah ini membuat kalian lebih hati-hati dengan orang sekitar kita. Dan aku berdoa kepada Allah, semoga tidak ada kasus seperti yang aku alami.